Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Wee dari San Francisco. Dan balik lagi, kita ada Lia Sentoso dari New York. Apa kabar, Lia? Selamat malam, teman-teman, rekan-rekan sekalian, bagi saudara-saudara yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Boleh membagikan informasi imigrasi terkini? Silakan. Imigrasi terkini ya tadi ini baru beberapa jam yang lalu ya, Presiden Trump itu mengatakan bahwa ia menyarankan untuk menunda pemilihan umum, di mana itu sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya, meski sebetulnya kalau kita lihat ini mungkin aja itu masuk akal ya. Karena kalau misalkan ada kerumunan orang terlalu banyak kan itu melanggar PSBB kalau di Jakarta, dan juga mau bagaimana social distancing kalau ada orang beratus-ratus juta tiba-tiba langsung datang ke polling booth. Tapi dampak imigrasinya adalah kita tidak tahu apakah penundaan ini apabila terjadi akan menimbulkan dampak lain pada badan yang mengurusi keimigrasian, karena pada saat ini juga ada isu bahwa 13.400 pegawai keimigrasian atau USCIS itu akan di-furlough karena tidak adanya dana. Itu informasi yang sudah dari awal bulan, namun konon katanya kemungkinan ini terjadinya dari bulan depan. Hari ini kita mau bicarakan tentang religious visa. Silakan. Ini tepat sekali karena kita juga bersamaan dengan kawan-kawan yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi apabila seseorang itu akan datang ke Amerika dan ia adalah member dari religious denomination. Nah, sekarang definisinya apa itu religious denomination? Jadi misalkan ya, saya kasih contoh. Kalau misalkan di Kristen, misalkan Baptis, Metodis, Protestan gitu ya. Muslim atau Buddha atau Hindu atau agama apapun, itu apabila ada religious denomination yang mempunyai bona fide non-profit religious organization di Amerika Serikat dan organisasi itu tax exempt, maka secara prinsip organisasi itu bisa menyponsori seseorang untuk bekerja di Amerika untuk mendapatkan R visa atau religious worker visa. Nah, apa persyaratannya bagi si orang yang akan disponsor ini? Yang pertama, si orang ini harus sudah menjadi anggota dari denominasi tersebut selama at least 2 tahun sebelum aplikasi dilakukannya. Jadi kalau aplikasi itu dalam arti itu petisi I-129, kalau aplikasi itu dimaksudkan setelah petisi di-approve lalu diambil visa dari overseas untuk datang kemari, dan orangnya akan datang ke Amerika Serikat untuk bekerja at least 20 jam per minggu, dan bekerjanya itu hanya untuk itu saja. Jadi itu ada tiga kategori. Jadi misalkan ada minister to perform a religious vocation atau religious occupation dalam either profesional atau non-professional capacity. Nah, jadi sekali lagi, jadi ada 3 macam ya. Jadi minister, imam, dan sebagainya itu. Atau to perform a religious vocation, misalkan suster biara atau pastor ya, kalau dalam agama Katolik. Nah, kalau occupation itu yang kadang-kadang ada juga yang layman seperti kita, namun itu masuk ke kategori religious occupation dalam profesional atau non-professional capacity. Nah, jadi si orang ini datang ke Amerika atas permintaan dari si petitioner untuk bekerja untuk si petitioner saja dan tidak boleh bekerja di dalam capacity di luar itu. Nah, jadi dependennya yaitu spouse dan anak-anak itu bisa datang juga mengikuti mempergunakan visa R2. Nah, visa ini ada maksimumnya 5 years. Jadi kalau misalkan let's say petisi yang pertama itu sudah 3 tahun, bisa di-renew untuk 2 tahun. Setelah itu ya habis, kecuali makanya yang dilakukan adalah
dilanjutkan untuk menuju ke green card. Oke, nah itu mereka perlu digaji juga atau bisa juga volunteer gitu? Nah, jadi begini ya, kalau kita itu kan ini sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Dan kalau kita lihat ini, saya ini seumur hidup nih baca mungkin ada 1000 kali keputusan visa-visa seperti itu karena early in my career I actually had the privilege to co-edit the religious worker book for the American Immigration Lawyers Association. Jadi saya bersama ya atasan saya pada saat itu the chief editor ya, kita baca berbagai keputusan itu dan itu jelas sekali even dari many years ago, and we're talking about when I just started practicing almost 2 decades ago. Itu jadi ada definisi bahwa kalau orang itu yang bekerja volunteer itu dianggapnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dengan orang-orang yang 100% digaji. Jadi karena itu voluntary work itu does not count towards the experience gitu ya. Nah, itu satu. Nah, lalu kalau misalkan mengenai gaji, nah sekarang coba saya tanya, suster biara misalkan ya, kebetulan saya Katolik, mereka itu kan udah digaji ya $1 dan they took a vow of poverty gitu ya. They took a vow of poverty, jadi pun kalau digaji pun nggak bisa digaji besar-besar karena toh tidak ada gunanya juga mereka tinggal di biara. Dan yang kedua, yang B juga memang ya seperti itu gitu loh. Nah, jadi dari dua hal itu maka biasanya kalau misalkan untuk agama-agama tertentu memang itu imigrasi akan menerima penjelasan dan mengerti mengapa si suster biara itu tidak harus mendapatkan $3.000 satu bulan gitu. Jadi itu tergantung dari religionnya sendiri ya? Ya, itu tergantung dari religionnya sendiri, dan apabila religionnya itu tidak terlalu familiar, memang burden-nya ada pada petitioner untuk menjelaskan bahwa oh ini sebetulnya di agama kami itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan let's say ada misalkan ini kan tadi kita contoh yang pakai yang tidak terima gaji toh misalkan ya. Jadi misalkan ada biara A yang letaknya di jauh di mana, itu sangat berguna untuk menambahkan foto, leaflet, lokasi, website. Pokoknya kita kasih tunjuk ini tempatnya, orangnya nanti akan tinggal di sini, pada saat ini akan ada segini-segini orang dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan apakah ini juga bisa apply ke non-profit organization? Mungkin kayak Human Rights Watch. Nah, ini menarik ya. Jadi tuh religious worker itu sebetulnya ya. Jadi tuh you mesti tahu juga ini kalau Arwan itu harus coming to work for a bona fide non-profit religious organization or organization affiliated with a religious denomination. Jadi kalau misalkan Human Rights Watch itu religious organization ya bisa. Tapi kalau Human Rights Watch yang selama ini kita dengar sebagai HRW ya tidak bisa gitu ya. Karena argumennya adalah si organization ini tidak punya afiliasi dengan religious denomination di Amerika. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kita jangan ambil Human Rights Watch sekolah misalkan. Sekolah itu kan kalau misalkan ya saya ini dari Santa Ursula, jadi sekolah yang affiliated with the religious denomination, toh Santa Ursula kan Katolik, toh makan Kristennya. Nah, itu bisa nggak gitu? Nah, jadi pertanyaannya itu dijawabnya oke, bisa. Tapi ketika nanti ngurusin green card, karena tax code-nya itu tidak matching dengan yang diperlukan, maka itu tidak bisa untuk filing green card. Kira-kira begitu. Tapi itu isunya udah terlalu jauh, itu buat lain hari aja. Oke. Alright. Pesan dari Lia apa untuk yang minta religious visa? Oke, pesan saya untuk yang minta religious visa itu yang paling penting ya adalah ini kan jadi begini ya, yang paling penting itu begini. Kalau untuk Minister of Religion itu sepertinya burden-nya tuh nggak terlalu sulit ya untuk membuktikan oh ya Anda tuh ditahbiskannya sekian-sekian, Anda itu belajar dari ustadz, lalu setelah itu Anda tuh lulusnya sekian-sekian.
Anda itu sarjana teologi dari sekian-sekian, Anda tamat dari sekolah pendeta sekian-sekian, itu nggak masalah. Nah, yang masalah itu adalah orang-orang yang masuk ke religious occupation. Nah, untuk religious occupation itu, makanya yang paling banyak masalah tuh di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan yang seperti tadi ya, vocation juga itu kan I mean when you take a vocation it's basically a lifetime commitment, so it's not really that difficult. Anda nggak mungkin jadi the only monk, in the Buddhist religion, so it's like okay, and it's pretty much well known that Buddhist has monks, right? Atau Catholics has pastors, right? Nah, religious occupation itu tidak seperti itu, karena kalau religious occupation itu, jadi kalau misalkan ini tuh bahan, kita bisa gunting profesinya sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi yang pertama, ingat, job title does not mean anything. What is really important is the duties. The duties of a religious, someone who's holding a religious occupation, it must primarily relate to traditional religious function and must be recognized as a religious occupation within the denomination. Jadi misalkan, kalau misalkan di dalam agama itu mengenal, yang paling mudah tuh guru sekolah minggu, misalkan ya. Nah, oke, guru sekolah minggu itu apa? Mungkin nggak kalau misalkan orang yang agamanya bukan Nasrani mengajar di sekolah minggu yang mengajar agama Nasrani, gitu kan? Yang dimiliki gereja, nggak mungkin toh. Nah, karena itu it is very closely tied with the tenets of the faith. Okay, the duties must be related to carrying out the religious creed and beliefs of the denomination. Jadi misalkan sekali lagi, saya mau ngajar di sekolah minggu, tapi ternyata saya dan sekolah minggu itu ada di gereja ABC, misalkan begitu ya. Nah, tapi saya bukan orang Kristen. Ya nggak mungkin dong saya diterima aja, nggak mungkin, gitu kan, ngerti ya? Jadi itu seperti itu, gitu. Bukan dalam arti bagaimana, tapi memang dalam hal ini it has to be carrying out the religious creed, dan logically kalau misalkan Anda beragama lain, ya nggak mungkin Anda you can carry that, gitu ya. Although di atas pasti ya nggak mungkin, cuma ya it would be hard to believe, gitu ya. Nah, lalu setelah itu, jadi kita rekap ya, yang pertama itu adalah the duty must be primarily related to the tenets of the faith dan religious creed and beliefs of the denomination. Lalu yang kedua, profesi itu benar-benar ada dan dikenal di dalam itu, gitu ya. Nah, jadi sekolah Sabtu, guru sekolah Sabtu kan nggak ada kan, bener nggak? Gitu loh. Oke. Nah, lalu dari situ sekarang kan kita pikir lagi, nah, oke. Kita juga harus make sure kalau pekerjaan-pekerjaan itu tidak mainly administrative support. Ini saya kasih contoh. Saya akan pakai contoh gereja ya, karena yang paling banyak saya lihat dalam praktek saya itu adalah gereja. Ada sebuah gereja yang anggotanya misalkan cuma 100 orang. Saya nggak bilang 100 orang itu besar atau kecil ya, saya ngomong 100 orang. Ada mereka hendak menyponsori si Mbak ini ya, atau si Mas ini yang memang luar biasa jadi guru sekolah minggu, oke? Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah gereja tersebut membutuhkan guru sekolah minggu dan ada pekerjaan yang cukup untuk membuat itu pekerjaan jadi full time, gitu ya? Beda dengan kalau misalkan kerjanya gereja 1.000 orang, di mana yang diajar itu mungkin sekolah minggunya tuh ada 5 kelas, ngerti nggak? Atau contoh lagi, misalkan librarian di gereja-gereja yang besar-besar, misalkan seperti itu, ngerti ya? Nah, jadi it cannot be administrative support, misalkan ya, ini saya masih ingat nih ya, saya masih ingat banget ya. Dulu nih, zaman waktu saya baca AO Decisions yang banyak sekali itu bersama senior dan mentor saya, almarhum Rodney Barker dari Boston. Itu pernah saya baca ada petisi itu untuk manicurist. No kidding. Manicurist, and then ya minta religious worker. Aduh, ya kita mau bacanya jadi ketawa. Tapi dalam sekian banyak kasus itu saya ketemu 5 atau 6 gitu loh.
gitu, di mana ya memang nggak salah gitu ya. Nah, jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan orangnya itu mau belajar atau sekolah, itu bisa, tapi itu harus incident to the status ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba Anda bekerja sebagai guru sekolah minggu and then you take chemical engineering schooling at the same time, karena that's like a completely different story. Jadi kalau kembali ke tadi gitu ya, yang paling penting adalah bagaimana supaya kita itu betul-betul bisa mengikuti definisi yang ada seketat-ketatnya, karena kalau misalkan dari awalnya itu udah salah, maka kesananya itu akan salah. Karena nanti berat ketika ngurusi green card-nya. Nah, sebaiknya apakah yang peminat ya untuk apply di Indonesia atau apply di Amerika? Ini begini, maksudnya nih change of status di sini atau apply visa dari sana? Atau mungkin mereka datang sini sebagai Religious turis worker. ya, sebagai turis terus ingin mendapatkan visa, religious visa gitu. Nah, ini menarik ya, karena religious visa, artis visa, itu nggak termasuk yang di H dan L proclamation, gitu ya. Jadi ini salah satu loophole yang ada juga. Nah, tapi begini, kalau dari saya ya, kalau Anda udah ada di Amerika Serikat nih, ini kita bicara corona itu tidak ada. Oke, kita jangan bicara corona gitu ya. Udah bosen juga saya, semoga itu pergi, cepat-cepat pergi. Jadi misalkan begini, kita lihat bagaimana sih sebetulnya imigrasi itu bekerja gitu. Tren tepat sebelum corona adalah banyak orang-orang ini, dan ini pada kenyataannya gitu ya. Orang-orang itu yang di sini datang untuk melayani, mereka biasanya awalnya itu datang kemari, lalu mereka awalnya bekerja dulu atau volunteer dulu, ya lebih tepat bukan bekerja, tapi maksudnya menunjukkan etos kerja mereka dulu ke rumah-rumah ibadah, lalu sampai akhirnya mereka bersedia di sponsori, itu rumah ibadah itu bersedia menyponsori gitu kan. Nah, kadang-kadang ada juga yang nakal juga, di mana orangnya bolak-balik datang pakai visa turis gitu ya. Nah, sebisanya itu kalau bisa, kalau orang yang sudah di sini sebaiknya change of status saja. Change of status, jangan sampai udah dapat petisi lalu Anda keluar, lalu Anda banyak yang terjadi adalah karena misalkan ya si kandidat nih, si Arwan ini sudah di-approve nih, dia pegang approval notice, lalu dia pergi ke ke konsulat abroad, visanya nggak dapet karena nanti dibilangin Anda ini udah 3 kali bolak-balik mempergunakan visa turis. Nah, nggak bisa balik deh. Nggak bisa balik. Jadi sebenarnya US Embassy dan Immigration, they work independently in a way, right? In a way they work independently, but in a way they do share information. Legally they are not connected karena US Embassy Abroad itu bagian dari Department of State dan USCIS itu bagian dari Homeland Security. Namun secara koridor informasi ya semuanya bersinggungan. Karena pada saat ini juga interview imigrasi itu sudah sangat jelas bahwa informasi-informasi yang diajukan pada saat visa interview itu akan nongol semua di sana. Nasihat dari Lia untuk yang berminat mendapatkan religious visa, silakan. Nasihat selain saya juga titip doa, karena Anda kan religious worker kan gitu ya, jadi doa Anda semoga lebih cepat naiknya ke Tuhan di atas sana. Nggak, saya serius ya, karena kita semua banyak membutuhkan doa pada situasi seperti ini. I think you could find prayers you can find your strength in prayers. But right now, kalau tips untuk visa ya saya harap ketika Anda datang ke sini dan berhasil sampai ke sini menjadi pemegang religious visa, ya saya harap you are actually strong in your commitment, dan terus meneruskan kontrak you sampai selesai, karena sangat disayangkan dari praktek saya dari bertahun-tahun, bukan dalam arti katanya ada hamba Tuhan dan atau begini, hamba Tuhan pun kadang-kadang tidak innocent,
Jadi ada beberapa kejadian, ya saya nggak mau bilang beberapa ya, tapi sudah cukup lah saya lihat itu. Si A disponsori oleh si B, lalu institusi B itu went out of their way to petition, and then begitu orangnya sampai, orangnya kabur. Jadi saya harap para hamba Tuhan atau ya yang datang kalau religious vocation ya kemungkinan ya kabur lah, ya hampir nggak ada lah ya. Tapi ya religious occupation itu ya gimana lah ya, kalau misalkan sudah dibantu untuk datang ke sini, untuk ditawarin pekerjaan di sini, ya semoga bisa sama-sama, baik dari sisi employer atau sisi employee-nya, sama-sama komit. Very short question. Kalau kabur artinya hilang dong visa statusnya, bukan? Ya kan kalau orang kan pemikirannya kan yang penting udah nyampe, John. Tapi legally visanya angus. Legally visanya tidak hangus, tapi orangnya out of status. Out of status, oke. Ya. Jadi kita selalu kalau dalam hal ini, kalau misalkan saya representasi dari employer-nya dan dalam hal ini memang harusnya seperti itu, si employer itu harus cepat-cepat mengambil langkah aktif untuk me-withdraw petisi tersebut. Dan untuk yang kabur? Kalau yang kabur, ini let's say saya representasi orang dari yang kabur ya, saya akan tanya alasannya. Kalau tadi kan saya kan representasi employer-nya, nah karena kan ini nggak ada dua representasi, tapi kalau misalkan representasi dari yang kabur, maka ya harus cepat-cepat saya convert ke visa lain. Ke visa lain, oke. Yeah. Oke, thank you Lia untuk memberi informasi mengenai imigrasi, dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy, sekian dulu, dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube. Thank you. Goodbye. Thank you.